Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Unlock with me, Billy Boon. Pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa yang akan meng-unlock pemikiran kita. Ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah terutama, setelah acara ini langsung ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian cari postingan mengenai episode pada malam hari ini, kemudian komen dari hasil catatan teman-teman semua atas apa yang disampaikan oleh kedua narsum yang teman-teman suka banget, dan kemudian jadi tulis tuh di komennya apa dan kenapa. Karena nanti yang beruntung dua orang bisa dapetin dua buah kacamata persembahan dari Optixis. Kacamatanya merek apa? Merek Oakley. Oke? So, saya nggak akan panjang-panjang. Orang ini adalah orang muda yang benar-benar peduli dan passionate terhadap pendidikan di Indonesia. Oke? So, without any further ado, please welcome Iman Usman. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya bertemu teman-teman malam hari ini. Selama ini banyak orang mendefinisikan siapa saya itu berdasarkan kesuksesan saya. Pendidikan saya seperti apa, perusahaan saya seperti apa, atau mungkin prestasi-prestasi akademis maupun non-akademis yang selama ini saya peroleh. Padahal sebenarnya nggak gitu. Ada banyak kegagalan yang sebenarnya saya alami dari dulu sampai sekarang. Cuman mungkin orang banyak nggak tahu. Taunya instan aja. Bikin ruang guru 5 tahun, tiba-tiba sukses. Sekarang 4.000 karyawan, 15 juta pengguna, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi, saya mau cerita ada 3 peristiwa yang bagi saya mendefinisikan siapa saya. Pertama, tahun 2004. Di tahun 2004, waktu itu ketika saya masih SMP, saya maju buat ikut pemilihan ketua OSIS. Dan seperti biasa, harusnya diminta untuk menyampaikan visi misi kampanye lah gitu ya. Saya pikir bahwa bahkan aman-aman aja, karena saya merasa waktu itu kemampuan public speaking saya harusnya baik-baik saja. Dan saya rasa saya punya banyak teman juga waktu itu. Jadi harusnya adalah yang akan support. Tapi singkat cerita, waktu itu ketika saya harus menyampaikan pidato, visi misi saya, di tengah-tengah saya bicara, saya dilempari sama makanan. Tapi peristiwa tersebut mungkin membuat saya di depan panggung ngerasa, oh oke-oke aja, saya tegar-tegar aja, karena saya mesti look nice, tetap harus berjiwa kesatria gitu ya, nggak boleh kelihatan sedih di depan umum. Tapi ketika di rumah saya pulang, saya nangis. Ditanya orang tua saya kenapa, saya nggak cerita. Tapi kemudian peristiwa itu tidak membuat saya kemudian, oke saya nggak mau lagi deh ngomong di depan panggung, nggak. Tapi membuat saya belajar bahwa apa yang salah, apakah dari cara saya bicara, atau mungkin saya kurang punya banyak teman, dan seterusnya. Singkat cerita, saya belajar setiap hari, saya nonton banyak video orang ngomong di depan umum, saya perhatikan bagaimana cara mereka mengemas cerita, bagaimana mereka menyampaikan pandangan mereka, dan seterusnya. Dan saya latihan. Saya latihan di depan kamera, di depan kaca gitu ya, depan kamera nanti saya nonton lagi setelahnya. Dari proses itu semua saya pindah dari satu panggung ke panggung lain, saya pindah dari satu kelas ke kelas lain, satu sekolah ke sekolah lain, kampus ke kampus gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 2011 ketika saya kuliah di UI waktu itu semester 3 kalau saya nggak salah, saya diminta untuk bicara di sidang umum PBB di New York. Saya jadi orang pertama, anak muda pertama di Indonesia yang bicara di majelis umum PBB di depan semua presiden waktu itu di saat itu. Cerita kedua terjadi pada tahun 2006. Waktu itu saya diajari gini, kalau kamu kerja keras pasti kamu akan dapat hasilnya. Jadi ibaratnya orang bilang hasil itu nggak akan mengkhianati usaha yang kamu lakukan, gitu kan kata orang. Jadi saya waktu itu dari dulu taunya kalau saya kerja keras, saya belajar sungguh-sungguh, yang namanya daftar sekolah tuh bukan akan jadi suatu halangan. Saya pasti bisa dapetin sekolah yang saya mau. Tahun 2006 ketika saya mau daftar ke SMA di yang saya mau, gitu, yang mau saya tuju, ternyata saya bukan orang nomor 1. Saya adalah orang nomor 262. Dan yang diterima 260. Jadi saya jadi cadangan. Nilai saya hanya beda 0,01 dari orang yang diterima. Waktu itu sedihnya bukan main, karena saya ngerasa bahwa, oh harusnya saya bisa nih, kenapa saya nggak bisa ya? Selama ini saya ngerjain apapun yang disuruh orang. Saya belajar aja, nilai saya pun juga nggak jelek-jelek banget, nilai saya bagus juga gitu. Tapi kenapa nggak bisa masuk ya?
Singkat cerita, ada yang harusnya keterima, tapi kemudian dia mundur, dia pindah ke sekolah lain. Jadi saya sebagai cadangan, saya naik lagi ke atas, jadi saya diterima pada akhirnya. Tapi di hari pertama masa orientasi siswa, waktu itu saya excited nih, akhirnya saya bisa masuk sekolah yang saya mau gitu ya. Saya baru tahu ternyata yang keterima bukan 260, yang keterima ada 320. Jadi ada 60 siswa yang diterima lewat jalur belakang. Dan waktu itu saya marah sekali, sampai akhirnya saya datengin ruang kepala sekolah, kemudian saya bilang, Bapak tahu nggak? Saya mungkin sekarang jadi orang yang paling bodoh di sekolah ini. Karena saya masuk statusnya sebagai orang nilainya paling bawah. Tapi saya akan buktikan ke Bapak, ketika saya lulus nanti, saya jadi orang nomor 1. Dan Bapak akan nyesel kalau tadinya Bapak nggak terima saya di sekolah ini. Ini anak SMA ya. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran saya waktu itu, sopan apa nggak sopan, tapi saya begitu marah. Sejak saat itu, selama SMA, saya melihat SMA itu bukan cuman saya belajar, saya dapat nilai bagus, saya juara kelas, enggak. Tapi saya punya keinginan untuk ngebuktiin bahwa harusnya saya bisa diterima di sekolah ini dan saya layak ada di sekolah ini. Singkat cerita, saya lulus nomor 1, nilai 6 paling tinggi di kota saya waktu itu. Saya diterima, terima kasih. Saya diterima di UI sebelum lulus, lulus dari UI pun saya jadi mahasiswa berprestasi terbaik. Saya lanjut S2 di Amerika, lulus SMA pun summa cum laude, seterusnya dan seterusnya gitu. Peristiwa ketiga terjadi tahun 2013. Tadi saya cerita ya, saya lulus dari UI, jadi mahasiswa nomor 1 se-Indonesia, CV saya panjang, lengkap, nilai saya bagus, kegiatan organisasi saya bagus, semuanya bagus. Nggak pernah terpikir bahwa saya akan susah namanya nyari kerja. Karena harusnya ya kalau punya semua itu ya siapa aja mau gitu, mau nerima saya buat kerja gitu. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa saya mau mencoba sesuatu yang baru. Saya sudah lama tertarik dengan dunia pendidikan dan saya berpikir bahwa saya mau jadi guru. Saya berpikir saya mau jadi guru, saya siapin CV saya daftar ke beberapa sekolah. Nggak diterima satupun. Saya masih berpikir, wah kalau gitu apa saya banting setir aja ya? Nggak. Saya berpikir mungkin saya harus kerja di yayasan yang bekerja di bidang pendidikan. Meskipun saat itu saya udah punya yayasan sendiri yang cukup besar. Tapi selama hidup saya nggak pernah rasanya dipimpin di bawah orang lain. Jadi saya pengen belajar, saya pengen bekerja di bawah orang lain itu rasanya seperti apa. Saya daftar ke beberapa yayasan, meskipun saya kenal direkturnya, saya lewat jalur bawah, prosedur yang benar, dan nggak diterima satupun. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang overqualified, susah kan maksudnya belajar susah dibilang overqualified. Ada yang bilang ini nanti nggak serius, ini nanti nggak bakal cuman sementara doang atau coba-coba doang, apapun alasannya tapi saya nggak diterima. Apa yang salah ya? Saya udah ngerjain semua playbooknya. Saya disuruh belajar rajin, saya belajar rajin, saya kerja keras, saya disuruh organisasi supaya nggak cuma jadi kutu buku, saya lakukan itu semua, tapi lagi-lagi saya ditolak. Tapi dari penolakan tersebut, kemudian saya akhirnya mendirikan Ruang Guru. Saya ditolak jadi guru di tahun 2013. Di tahun 2013, di tahun yang sama saya punya ide bikin Ruang Guru sama Belva, partner saya. Dan akhirnya kita mulai merintis. Hingga saat akhirnya sekarang Ruang Guru jadi platform pendidikan terbesar di Asia Tenggara. 3 cerita tadi sebenarnya bukan apa-apa. Tapi saya cuma mau bilang bahwa ada banyak hal-hal yang mungkin awalnya kita lihat sebagai sebuah kegagalan, sebagai sebuah penolakan, tapi ternyata itu semua akan menggiring kita ke hal yang menurut kita menjadi milestone atau kesuksesan utama kita. Artinya apa? Ada banyak penolakan dalam kehidupan kita, dan kita nggak pernah tahu itu akhirnya seperti apa. Karena kita nggak pernah bisa ngelihat masa depan. Masa depan itu misterius sekali. Tapi yang mau saya bilang adalah, penolakan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dapat dihindari. Tapi yang membedakan satu orang dengan orang lainnya adalah bagaimana cara kita mengelola penolakan. Bagaimana kita memanage, bagaimana kita deal dengan yang namanya rejections. Dan saya mau cerita beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita belajar untuk menerima dan tumbuh bersama penolakan tersebut. Ya udah, move on. Karena kita nggak pernah tahu, Tuhan mungkin mau kita untuk lalu jalur A dulu untuk sampai ke poin B. Karena mungkin kita harus belajar nemuin A ini dulu supaya nanti ketika kita dapat B, kita bisa jauh menghargai itu dan bisa menjalani itu jauh lebih baik lagi. Yang kedua adalah bahwa kita mesti paham bahwa ketika menghadapi penolakan, bukannya kemudian itu membuat kita menjadi terdiscourage, membuat kita jadi patah semangat, tapi justru memacu kita untuk jadi lebih antusias lagi, untuk makin ningkatin lagi endurance-nya supaya kita masih bisa bersaing. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh seorang peneliti namanya Angela Duckworth tentang dia memprediksi apa sih komponen utama kesuksesan itu.
dia temukan bukan soal IQ, bukan juga emotional intelligence, bukan juga your physical look, bukan juga your physical ability, bukan. Tapi ada satu faktor yang paling utama, dia bilang. Namanya grit. Grit itu apa? Grit itu adalah bagaimana kita membangun yang namanya growth mindset. Growth mindset itu apa? Adalah pemahaman, keyakinan bahwa yang namanya kegagalan itu bukan kondisi permanen. Jadi bahwa dengan usaha, dengan kerja keras, dengan berbagai macam eksperimen yang kita lakukan, kegagalan itu bisa diubah. Dan sayangnya di Indonesia, kalau menurut PISA ataupun berbagai macam studi, kita adalah salah satu negara dengan growth mindset terendah di dunia. Karena kita nggak biasa dengan yang namanya penolakan. Kita menganggap penolakan itu adalah akhir dari segalanya. Padahal belum tentu. Yang ketiga adalah belajar untuk merasa cukup. Seringkali kita fokus sama apa yang nggak kita miliki. Kita fokus bahwa, wah saya nggak punya mobil kayak dia. Saya nggak punya pekerjaan seperti dia. Dan akhirnya kita lupa untuk fokus sama apa yang kita punya. Padahal sebenarnya apa yang kita punya itu jauh lebih dari cukup untuk jadi sumber daya kita untuk melakukan sesuatu. Jadi ubah mindset kita dari yang sebelumnya kita nggak punya apa-apa, jadi saya punya cukup hal untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yang mau saya bilang adalah bagaimana kita untuk tidak merendahkan atau meremehkan apa yang ada di tangan kita saat ini. Banyak orang maunya, oh gue cepet-cepet mau jadi direktur, mau jadi manajer. Dan ketika kita sekarang jadi analis, jadi anak buah, kita ngerasa bahwa, oh ntar dulu deh, yang ngapain kerja susah-susah kan ada bosnya. Yang saya lakukan, yang membuat saya berbeda tadi dibandingkan mungkin teman-teman saya lainnya yang mengalami kegagalan juga, adalah bahwa saya merasa bahwa di fase apapun, di posisi apapun yang saya lakukan, saya harus bisa ngasih standard of excellence yang sama. Dan itu yang saya pegang sampai kapanpun. Dan dengan itu semua, saya percaya, saya belajar bahwa kesuksesan itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak pernah nemuin nama kegagalan. Kita nggak akan tahu yang namanya senang kalau kita nggak pernah sakit. Kita nggak tahu yang namanya manis kalau kita nggak pernah nemuin namanya pahit. Jadi terbiasalah dengan namanya penolakan dan tumbuh dengan penolakan itu. Terima kasih. Thank you. Good job. Circle of influence saya adalah orang-orang yang supportive. Dan itu semua yang pada akhirnya justru membangun kita gitu. Sehingga ketika kita memang butuh support system, mereka benar-benar ada dan mendukung kita. Gitu. Oke, confirm. Tua nih orang. Iya.